Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama Ramadan ahada arkanil Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhul mazida minal fadli wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu khairu man shalla wa sama wa qama li ibadatil malikil alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama barak wa sallam ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin ayyuhas shaim rahimakumullah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hamba Allah yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga dalam lindungan Allah dan puasa kita diterima menjadi puasa yang makbul. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, mengantarkan kita hidup menjumpai Ramadan 1442 Hijriah, dan kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat Jumat pada hari ini. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dan di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah saya melalui khutbah ini, baik untuk pribadi saya selaku khatib dan kepada seluruh para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah, kualitas ketakwaan dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni kita berusaha dengan ikhlas dan sungguh-sungguh untuk mentaati segala perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan itulah modal kita menggayuh dalam kehidupan kita ini untuk mencapai kehidupan hamba Allah yang bertakwa. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan tiada terasa perputaran waktu, hari ini adalah berada kita di Jumat yang pertama bulan Ramadan 1442 Hijriah. Tatkala kita hidup di dunia ini berjumpa dengan bulan Ramadan, maka ada sikap yang harus kita lakukan dengan berbagai aktivitas yang tentunya sesuai dengan ketentuan sunnah dan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu maka mari kita berusaha untuk mencermati bahwa kedatangan Ramadan haruslah kita serius dan sungguh-sungguh mampu meramadankan diri dengan tujuan untuk mencapai kualitas ketakwaan kita kepada Allah untuk menjadi orang yang muttaqin. Sesuai dengan tema khutbah pada hari ini, mari kita ramadankan diri kita menuju kualitas puasa untuk menjadi orang yang muttaqin. Ada 3 kelompok barangkali yang mungkin secara garis besar dapat kita lihat di dalam memasuki bulan Ramadan. Ada yang pertama, kelompok yang memang masuk Ramadan itu tidak ambil peduli. Ramadan tidak Ramadan itu tidak ada sebuah sikap yang memang positif untuk bisa menyambut Ramadan dengan berbagai ibadah atau kegiatan sesuai dengan perintah Allah.
Ramadan lewat, dia pun tidak ambil peduli. Ada juga orang yang menjumpai Ramadan, dia meramadankan diri, ikut-ikut berramadan, tapi tidak punya tujuan tertentu. Mungkin untuk mencari sekedar melalui Ramadan, mencari nama, mencari pengaruh, mencari sensasi. Apalagi sekarang modelnya orang-orang kadang-kadang tampil untuk kepentingan lain yang tidak ikhlas karena Allah. Ramadan diambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, apakah itu dari jual beli atau dari promosi atau dari hal-hal lain yang sifatnya tidak karena Allah. Tapi ada yang ketiga adalah itulah sikap dia meramadankan diri untuk tujuan menuju kualitas ketakwaan kepada Allah dalam rangka menjalankan ibadah puasa, sehingga dia benar-benar Ramadan berlalu dia asik sibuk menjalankan berbagai aktivitas. Kalau kelompok yang pertama tadi diibaratkan seperti orang yang sedang menikmati makanan, saking asiknya menikmati makanan, lewat pun sahabat, kawan, mertua dan sebagainya, tidak ambil peduli. Ini pun kalau ada orang yang memandang dunia ini saking asiknya untuk kita cari, untuk kita raih dengan berbagai prestase maupun keuntungan, maka Ramadan berlalu tidak ambil peduli. Yang penting bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, maka Ramadan adalah sebuah kesempatan di mana kita berusaha untuk memanfaatkan segala aktivitas kita untuk kita Ramadankan semua, sehingga kualitas kita di dalam melakukan ibadah puasa ini benar-benar puasa yang mencapai target untuk menjadi orang yang muttaqin. Tidak hanya mengambil manfaat dari puasa saja, puasa supaya sehat, puasa sekedar diet untuk mengurangi mungkin terlampau gemuk, atau puasa untuk mengerem ya sekedar menurunkan darah tinggi, tidak. Kalaupun ada manfaatnya, itu bukan yang kita menjadi tujuan. Mungkin kita dengan puasa ada manfaatnya, tapi yang bertujuan adalah sesuai dengan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana juga puasa diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu, supaya kamu dengan berpuasa akan terangkat derajatmu menjadi orang yang muttaqin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Ramadan kita jalani, karena di dalam bulan Ramadan itu mengandung berbagai kemuliaan dan kesempatan yang baik meraih ampunan Allah maupun juga untuk meraih berbagai pahala. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, man taqarraba bi khislatin minal khair kama ada baridho fi masjid. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan Ramadan dalam mengamalkan amalan sunnah, ia mendapatkan seolah-olah beramal fardu. Wa man adza baridho kana kasabina baridho fi masjid. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan suatu pekerjaan fardu, ia akan mendapatkan 70 kali lipat. Ini menunjukkan betapa Ramadan itu merupakan sebuah kesempatan. Ia berlalu menjumpai kita silih berganti bulan. Tatkala setahun sekali Ramadan lewat di hadapan kita, kita harus ambil kesempatan yang baik. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan, lau ta'lamu ma fi Ramadan antakuna sanah la tamannaw antakuna sanah kulluhar Ramadan. Sekiranya kamu tahu bagaimana hakikat dari Ramadan, keutamanya itu, ia bercita-cita supaya 1 tahun Ramadan semua. Li'annal hasanat mujtama'ah wa ta'ati maqbulah wa da'wat mustajabah wa dunuba maghfurah wal jannatul mustaqah.
walaupun hadis ini ada yang mengatakan tidak sahih, tetapi apabila kita hubungkan dengan berbagai keutamaan-keutamaan Ramadan melalui beberapa hadis yang sahih, ternyata memang Ramadan mengandung berbagai hal. Oleh karena Ibu Abbas menyatakan ada kemuliaan Ramadan di sana. Dinyatakan innal hasanat mujtama'ah, sumber kebajikan yang mendatangkan pahala. Ini Ramadan. Wa ta'ah makbulah, dan ketaatan, seluruh bentuk aktivitas ketaatan kepada Allah diterima. Dan yang ketiga juga keutamaan dari Ramadan adalah wada'awat mustajabat. Karena doa di dalam bulan Ramadan itu dikabulkan, akan dijawab oleh Allah. Doa itu akan direspon oleh Allah dengan bentuk apa yang dimintakan akan dikabulkan. Dan ini jelas bersumber dari Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya rasa semua orang Islam tahu nih apa yang dimaksud dalam ayat ini. Apabila hambaku bertanya tentang aku, ya, fa inni qarib, saya dekat, ya, akan mengabulkan segala orang yang meminta kepada Allah. Hanya penuhi sajalah tuntunan perintah Allah itu. Oleh karena itu maka tatkala Allah SWT menyatakan inni qarib, saya dekat, maka janganlah menjadi hamba yang menjauh. Ini kina kadang-kadang ada Allah mengatakan dekat, tapi dia hamba Allah tidak mau mendekat, malah menjauh. Dia mendekat kepada Allah karena ada desakan, karena ada keterpaksaan dan ada suatu kesulitan. Datang puting beliung baru panggil dia Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Masuk banjir bandang, panggil nama Allah, dekat pada Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Masuk gempa, begitu juga. Ini semua tipe-tipe orang yang mau mendekat kepada Allah, tapi saat dia dalam keadaan genting. Kita tidak demikian. Tapi saat kita dalam keadaan sehat, saat kita masih ada pikiran yang waras, saat kita ada peluang, maka dekati Allah. Di Ramadan ini sebuah peluang yang istimewa. Apabila ini minta, saya dekat, untuk menunjukkan bagaimana kesayangan Allah terhadap hambanya, yang dia mendekat dan meminta untuk apa saja yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga adzunub maghfur, dosanya akan diampuni melalui ibadah puasa, mada maghfur, diampuni Allah. Melalui penegakan qiyamul Ramadan, salat tarawih, ada qiyam maghfur, ya. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa yang didorong karena iman dan karena ikhlas mengharap perhitungan dari Allah, akan diampuni dari segala dosanya. Begitu juga man qoma Ramadan, siapa yang menegakkan Ramadan dengan iman dan takwa dan mencari perhitungan Allah, akan mendapat keampunan. Penting adalah dua sumber kekuatan yang menyertai dari sebuah ibadah yang diterima Allah mendapatkan keampunan, yakni imanan wahtisaban, karena iman, dan ikhlas karena mengharap perhitungan Allah, bukan perhitungan manusia. Kadang-kadang manusia juga tergelincir dan terjebak. Tatkala mengamalkan suatu amalan memang tidak didasari karena iman. Ya seperti halnya zaman sekarang, orang tahu bahwa Ramadan itu mempunyai kemuliaan. Orang sedekah berlipat ganda, sampai-sampai orang yang tidak menjadi orang mukmin, orang kafir pun mau tiru-tiru Ramadan dengan tujuan yang lain. Jelas sumber kita imanan
wahtisaban, yang akan menentukan kualitas ibadah itu diterima atau tidak dan akan memperoleh keutamaan apa tidak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, baik ia melakukan ibadah puasa maupun dilakukan juga ibadah qiyamul Ramadan, selalu didasari kepada iman dan takwa, akan mendapatkan ampunan Allah. Begitu juga wal jannatu mustaqah. 5 yang menunjukkan keutamaan Ramadan adalah, ajakan Ibnu Abbas, surga merindukan. Bayangkan saja, surga yang dicari orang, yang dicita-citakan untuk mendapatkan, tapi surga itu sendiri merindukan orang berpuasa. Sehingga antara orang yang beriman, yang beribadah merindukan surga, surga juga merindukan orang yang beribadah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah keutamaan, sehingga kita jangan sampai kita Ramadan berlalu dan kita tidak mau tahu dengan Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Saya yakin, khotib meyakinkan bahwa seluruh para jamaah menjadi orang-orang yang peduli dengan Ramadan sehingga mampu meramadankan diri dengan tujuan mencapai kualitas puasa untuk menjadi orang yang muttaqin. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, perkataan kalimat puasa menjadi orang muttaqin itu memang agak mudah disebutkan, tapi hakikatnya puasa sendiri adalah disitir oleh Rasulullah. Jangan-jangan puasa itu tidak tercapai pada tujuan muttaqin itu. Oleh karena Rasul mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'asr. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya haus dan dahaga. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, malam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa tapi dengan puasanya tidak mampu mencegah untuk menghindar, meninggalkan pekerjaan jahil, pekerjaan kotor, perkataan kotor, dan juga perbuatan-perbuatan maksiat, walaysa lillahi hajatan. Allah tidak berhajat dengan model puasa yang kayak gitu. Meninggal puasa, meninggalkan sholat, puasa menyia-nyiakan sholat, puasa memperbuatkan yang haram, puasa perkataan-perkataan dusta, zur, dan sebagainya. Ini kata Rasulullah, falaysa lillahi hajatan. Ya ada, Allah berhajat terhadap itu. Walaupun sudah berusaha menahan haus dan dahaga. Dengan kalimat ini maka menunjukkan bahwa puasa kita diharapkan puasa yang berkualitas. Melalui tuntunan-tuntunan ibadah di dalam bulan Ramadan, mengharapkan supaya kita punya kualitas di dalam berpuasa, sehingga kita diharapkan tujuan untuk menjadi orang yang muttaqin akan tercapai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga dalam bulan Ramadan ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan akan dilindungi Allah, akan ditolong Allah. Jika yang sakit segera sembuh, jika yang kurang sehat segera disehatkan, jika ada mungkin yang menderita, doakan semoga ia lekas kembali sehat. Dan yang sehat kita laksanakan ibadah puasa, diterima oleh Allah menjadi puasa yang makbulah, puasa yang mendapatkan ampunan dan akan diterima pahalanya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa lidaykum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihatil qudsih wa qala ta'ala fi kitabil adim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wa ahli kafarata wal musyrikin wangsuril islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin wa alaina mahum rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.